Senang sekali melihat saudara, senang sekali saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara satu persatu. Amin. Bilang sama kiri kananmu, katakan Tuhan bekerja dalam hidupmu, brother. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita akan sama-sama membahas atau mengangkat satu topik. Anyway, saya tahu bahwa Paskah sudah lewat. Banyak orang membicarakan tentang kebangkitan saudara-saudara pada waktu Paskah. Tapi kalau saudara perhatikan dalam sejarah 2000 tahun yang lampau, ketika Yesus bangkit pada hari Minggu pagi itu, saudara-saudara, kejadian kebangkitan Yesus itu bukan gempar cuman hari itu saja. Tetapi terjadi beberapa hari kemudian karena Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para murid. Sampai kemudian mereka akhirnya memaknai dan mengalami dan mereka menemukan apa artinya itu kebangkitan, saudara-saudara. So, sebenarnya dari Paskah sampai kepada Pentakosta, saudara, kita belum sampai ke sana ya. Sebenarnya itu adalah peristiwa yang sangat intens terjadi, Yesus menampakkan diri. Dan that's why kenapa hari ini saya ingin membicarakan tentang kebangkitan. Karena saya yakin once again kita akan menemukan berkat Tuhan dalam peristiwa ini. Amin, saudara-saudara. Saya memberikan judul hari ini perenungan firman Tuhan kita. Judulnya adalah Kebangkitan dan Harapan. Kebangkitan dan apa? Harapan. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 adalah peristiwa pertama kali ketika Maria Magdalena berinteraksi dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk mencoba untuk berimajinasi di dalam bayangan saudara masing-masing. Tempatkan ketika membaca bagian firman Tuhan ini, tempatkan diri saudara seakan-akan berada di tempat itu dan saudara sedang menyaksikan apa yang terjadi dalam peristiwa Maria Magdalena dan Yesus Kristus. Saudara siap? Saudara siap? Siap. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah penuturan Yohanes. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis karena kuburnya kosong. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah apa? Diambil orang." Ulang ya. Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Yesus, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, perhatikan ini, "Maria." Lalu kemudian Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Lalu kemudian Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain. Apa yang dia bilang? "Aku telah melihat Tuhan." Ini menarik. Saudara, pada waktu momen Paskah sebenarnya saya tuh sedang pada waktu itu pelayanan di Singapura. Dan momen itu saya pakai, pagi harinya saya jalan-jalan saudara-saudara. Jalan kaki, istilahnya mau olahraga begitu. Lalu kemudian satu kali saya pergi ke satu tempat, kebetulan berjalan kaki dekat tempat saya menginap. Ada sebuah perumahan namanya Mount Rosie. Nah di Mount Rosie itu ada rumah-rumah Singaporean saudara-saudara. Dan di situ ada sebuah poster kecil yang tertempel di pagar, dinding pagar salah satu rumah di sana. Kalau saudara perhatikan, apa gambarnya saudara-saudara? Apa? Boneka kelinci. Dan di situ tertulis satu kalimat, "I am lost." Aku hilang, aku telah hilang begitu ya.
Saudara-saudara, tulisan di bawahnya itu, saya besarkan seperti itu. Kalau saudara baca di sini dikatakan, my name is Stinky. Nama saya adalah Stinky. Stinky itu artinya bau, ya. Nama saya adalah Stinky. Dan saya telah hilang. Terakhir kali saya melihat keluarga saya, maksudnya keluarga yang memilikinya itu 13 April jam 10.30. Dan pemilik saya itu tidak bisa tidur. Karena apa? Karena bau yang saya miliki seiring dengan perkembangan waktu. Bau apa itu saudara-saudara? Bau apa itu? Bau jigong saudara-saudara ya. Bau jigong, bau ketek, bau asem, bau apalah saudara-saudara, silakan saudara sebut aja. Mari kita main tebak-tebakan. Yang punya boneka Stinky ini siapa saudara-saudara? Menurut saudara siapa? Anak kecil. Mari kita bikin lebih spesifik. Anak kecil siapa? Cewek, betul ya? Kurang lebih. Cowok sih bisa juga sih ya. Tapi kayaknya sih kita tebak-tebakan ini anak cewek, betul ya? Dan anak cewek itu adalah seorang anak yang tidak bisa tidur gara-gara kehilangan boneka baunya itu. Boneka bau nggak enak ya. Boneka kelinci yang bau itu. Oke lah kita sebut namanya Stinky ya. Boneka kelinci yang stinky itu saudara-saudara. Kalau saudara punya anak seperti anak cewek ini yang tidak bisa tidur karena tidak ada Stinky, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Hah? Saudara apa yang saudara lakukan? Beli lagi. Itu biasa pikiran bapak-bapak yang gampang. Ya kan? Bapak-bapak biasanya begitu. Hilang, ya udah beli lagi. Ya kan? Kalau mamanya biasa dielus-elus kepalanya, nak, gitu kan ya. Tapi saya mencoba mengambil posisi sebagai bapak-bapak deh ya. Kita beli lagi boneka Stinky, betul? Kita beli lagi boneka kelinci. Kalau perlu yang lebih mahal, saudara-saudara. Kalau perlu yang mungkin harganya 20 juta mungkin, gitu kan. Yang bulunya itu dari bulu domba New Zealand, saudara-saudara. Wah ya. Yang kainnya itu adalah kain sutra dari China, saudara-saudara. Yang mahal sekali. Karena apa? Supaya kamu bisa tidur dengan boneka kelinci. Tapi menurut saudara, anak ini akan tidur tidak? Tidur enggak? Enggak tidur. That's why kenapa saya minta ChatGPT coba bikin gambarnya. Kira-kira gambarnya kayak begini, saudara-saudara. Dia adalah anak yang mungkin lagi galau gara-gara tidak punya Stinky, padahal ada boneka yang mahal. Boneka yang kelihatan lebih baik, begitu kan? Yang saudara beli, bapaknya beli, dan dia cuma taruh boneka itu sambil dia mengatakan, aku gak bisa tidur karena aku kehilangan Stinky. Aku maunya Stinky, aku maunya bau jigong. Akhirnya, bapak-bapak gimana? Itu boneka diapain? Ditempelin jigong kita juga gitu ya. No, just bercanda. Kenapa jadi jorok ini ya, di siang ini ya? Tidak saudara-saudara, tapi saudara, kenapa ilustrasi ini menarik perhatian saya? Karena saya jadi berpikir, anak kecil ini, dia berpikir tanpa sadar bahwa solusi untuk dia mengalami ketenangan adalah dia punya Stinky. Betul? Bukan punya boneka. Bagi orang tuanya, ini boneka lebih baik loh daripada Stinky. Tapi bagi dia, enggak. Yang bikin aku tenang cuman Stinky. Saudara jangan bawa pulang tadi khotbah apa? Stinky, jangan begitu ya. Yang bikin dia tenang adalah Stinky. Yang bikin dia merasa bisa tidur adalah Stinky. Dan dia tidak bisa tidur gara-gara tidak ada Stinky itu. Saudara, hari ini berapa banyak sebenarnya kita, orang Kristen yang menghidupi hidup kita seperti anak kecil ini. Yang punya gangguan pemikiran, saudara-saudara kita kepikir, masalah, khawatir, cemas, beban pikiran. Dan kita berpikir, aduh harusnya begini. Aduh harusnya begitu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan kita pikir solusinya adalah, solusinya adalah saya punya uang. Solusinya adalah begini, solusinya adalah begitu. Akhirnya kita tidak bisa tidur. Kita mungkin tidak bisa tenang. Karena kita selalu merasa bahwa ada satu hal yang hilang menurut selera kita. Menurut apa yang kita mau. Menurut keinginan kita. Karena keinginan kita tidak terjadi, akhirnya kita tuh seperti anak kecil yang hidupnya tuh cemas. Nah kalau saudara merasakan itu, maka perasaan yang saudara rasakan
Dan anak kecil itu sebenarnya punya penjelasan psikologinya. Penjelasan psikologinya adalah Einstein effect. Apa itu Einstein effect? Einstein effect itu adalah kecenderungan manusia berpikir secara satu jalur atau secara satu ragam. Apa solusi dari orang lapar? Makan. Apa solusi dari orang yang tidak punya dari orang yang miskin? Uang, betul? Apa solusi dari kebahagiaan? Ketidakbahagiaan, solusinya apa? Bagaimana caranya kita bahagia? Bagaimana caranya? Hah? Bagaimana caranya? Bisa beli segalanya, Pak. Betul kan? Tanpa sadar kita tuh adalah manusia-manusia yang berpikir pada single solution. Dan itu yang namanya Einstein effect itu. Saudara-saudara, kenapa saya mention ini? Saya ingin mention karena inilah yang terjadi dengan Maria Magdalena pada waktu itu. Kenapa kita layak dan perlu untuk membicarakan Maria Magdalena? Saudara-saudara, membicarakan Maria Magdalena dan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Kenapa ya? Maria itu nangis dan berpikir tuannya diambil orang. Itu pertama. Yang kedua, kenapa ya Maria bahkan tidak kenal Yesus? Betul nggak? Waktu Yesus panggil dia, ibu, kamu nangisin apa? Dia pikir Yesus penunggu taman, padahal itu Yesus. Kita jadi bertanya kan, kenapa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Nah saudara, ada satu hal yang saya mau bicarakan kepada saudara. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Yang penting yang ingin saya sampaikan adalah, sadarkah saudara, kalau saudara baca kisah kebangkitan Yesus, saudara akan menemukan bahwa para murid tidak paham kejadian yang sedang mereka alami. Para murid bahkan berpikir bahwa Yesus tidak bangkit. Ini beda loh sama kita hari ini, di mana kita itu percaya Yesus bangkit. Apa buktinya? Saudara punya buktinya enggak? Sebenarnya kita percaya aja Yesus bangkit, betul enggak? Bahkan kita berpikir Yesus bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Karena Yesus adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, tidak mungkin dia mati. Betul? Tidak mungkin dia selamanya mati dan karena itu dia mesti bangkit. Kan gitu kan pikiran kita sebagai orang Kristen. Oke, saya juga merasakan hal itu ketika dulu saya masih kecil. Tapi akhirnya saya sadar bahwa ternyata cara berpikir kita itu sangat jauh berbeda dengan para murid sebelumnya. Para murid itu tidak pernah membayangkan Yesus bangkit. Loh kok bisa? Nah ini menarik saudara-saudara. Maria Magdalena, waktu dia pertama kali melihat kubur kosong, dia lari, dia cari murid-murid. Hei, apa yang dijelaskan? Kubur kosong dan penjelasannya adalah Tuhan diambil orang. Mayat Yesus dicuri. Saudara sekali lagi, kalau saudara baca keterangan Yohanes, Yohanes dengan sangat berulang-ulang. Saya ulang ya, berulang-ulang. Berulang-ulang itu artinya apa? Penting. Betul? Jangan lupa bawa buku catatan. Bentar lagi, jangan lupa bawa buku catatan. Mau berangkat ke sekolah, buku catatan bawa enggak? Itu artinya apa? Penting. Dan Yohanes berulang-ulang mengatakan, para murid Yesus itu tidak paham. Yohanes 20 ayat 9, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang. Saudara sadar tidak bahwa kenapa hal ini saya harus ngomong? Karena ini adalah sebuah keadaan di mana para murid-murid Yesus diceritakan dengan sangat jujur bahwa mereka tidak paham kenapa Yesus mesti bangkit. Saudara merasakan kebingungan di sini enggak? Kebingungannya apa? Kok bisa para murid tidak tahu Yesus bangkit? Iya. Kalau saudara runut peristiwanya, murid-murid Yesus itu bahkan tidak membayangkan Yesus akan mati. Padahal Yesus berulang-ulang bilang anak manusia akan diserahkan, disesah, kemudian akan mati, lalu kemudian akan bangkit hari ketiga. Yesus ngomong ulang-ulang. Tapi para murid ngerti nggak itu? Nggak ngerti. Terbukti
pada waktu di malam Getsemani, Yesus ditangkap waktu dicium sama Yudas, dikerubutin sama pasukan bait Allah, apa yang murid-murid lakukan? Apa yang murid-murid lakukan? Petrus mengeluarkan pedang. Artinya apa? Dia mau ngelawan. Oke, kalau dari awal para murid sudah tahu Yesus akan mati dan bangkit, apa yang harusnya murid-murid lakukan? Mereka tenang di pojokan sambil berkata, silakan. Betul begitu kan? Tapi kenapa murid-murid tidak mau keluarkan pedang, saudara-saudara? Karena mereka tidak menyangka Yesus akan menyerahkan diri. Karena bayangan mereka hari itu, Yesus akan apa? Berperang. Loh, kok bisa Pak? Nah gini makanya, saudara-saudara, kekristenan yang kita lewati dari kecil, saya menduga saudara lahir dari keluarga Kristen. Saya dari kecil Kristen, saya tidak tahu ini cerita. Kita mendengar ceritanya begini, Yesus datang menyelamatkan, mati bagi kita, menyelamatkan kita dan menyerahkan dirinya dan kemudian kita bisa diselamatkan. Betul begitu kan? Tapi kita tidak mengerti konteksnya bahwa hari itu murid-murid itu mau berperang, saudara-saudara. Karena mereka berpikir Yesus itu Mesias. Yesus itu adalah anak Daud, keturunan Daud yang dijanjikan dan Mesias sudah datang. Makanya mereka sambut Yesus waktu masuk ke Yerusalem dengan daun palma. Saudara ingat ya? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan dalam bayangan mereka hari itu, semua yang menyambut Yesus adalah Yesus segera melepaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Roma. Itu harapannya mereka. Karena mereka berpikir penyelamat itu adalah penyelamat seperti Daud. Daud yang membuat bangsa Israel berjaya. Daud yang membebaskan orang Israel dari penjajahan. Itu bayangannya para murid. Buktinya apa? Buktinya Petrus bawa pedang. Dan berkali-kali Yesus sebenarnya sudah ngomong, kasih kode tipis-tipis sama para murid. Aku berkata kepadamu, pemimpin dunia ini memerintah dengan tangan besi. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang terbesar di antara engkau, dia harus menjadi pelayan. Betul nggak? Menjadi terkecil. Barang siapa yang jadi pemimpin di antara kamu, dia harus jadi pelayan. Sudah lihat nggak? Yesus ngomong ulang-ulang bahwa aku tidak sama seperti pemimpin dunia yang menyatakan kekuasaan dengan pedang. Tapi Petrus bilang apa? Guru, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku akan beserta engkau. Saya pernah dengar khotbah itu? Khotbah yang mengatakan Petrus ini ngomong besar tapi dia yang menyangkal Yesus paling pertama. Saya pernah dengar itu? Salah. Petrus sebenarnya membuktikan perkataannya. Waktu dia bilang semua orang meninggalkan engkau, sekalipun semua orang terguncang imannya, aku tidak. Kenapa? Buktinya waktu Getsemani, Yesus ditangkap, siapa yang pertama kali bertindak? Petrus. Petrus yang pertama kali mau cabut pedang. Tapi Yesus bilang begini, siapa yang pakai pedang akan mati oleh pedang. Sarungkan pedangmu. Kaget murid-murid. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata Yesus yang mereka harapkan. Nah, satu lagi, saudara masih ingat gak? Ibu dari anak-anak Zebedeus pernah bilang sama Yesus, izinkan Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri pada waktu engkau memerintah. Saudara pernah ingat itu? Jadi mereka sudah bayangannya apa? Yesus akan memerintah jadi raja. Dan bayangan mereka Yesus itu akan datang dengan batalion dari sorga, malaikat dari sorga. Makanya saudara ingat waktu Yesus disalib, dia diludahi. Lalu ada yang bilang begini, kalau engkau adalah Mesias, turun. Bawa tuh pasukan dari langit turun, malaikat itu, betul gak? Tidak sanggupkah ia membebaskan dirinya, betul kan? Jadi mereka itu kecewa, murid-murid kaget. Ternyata Yesus yang malam hari itu mereka pikir akan bikin gerakan, ternyata Yesus menyerahkan diri untuk disalibkan. Akhirnya murid-murid tercerai-berai. Saudara bisa mengerti, paham konteksnya. Kenapa murid-murid melarikan diri? Kenapa murid-murid sembunyi? Kenapa murid-murid kaget? Kenapa mereka tidak paham Yesus akan mati, apalagi bangkit? Kenapa Maria Magdalena membayangkan bahwa Yesus mayatnya dicuri orang? Saudara paham? Karena itu. Yohanes itu jujur sekali. Dia menceritakan ketidakmampuan para murid untuk memahami karyanya Yesus. Dan itulah yang sedang terjadi. Dan kenapa ini penting? Saya pernah cerita ngomong di beberapa podcast saudara-saudara.
Saya ngomong dulu, waktu sekolah Alkitab, saya pernah jadi ateis. Loh, kok bisa, Pastor? Iya, saya pernah jadi ateis. Saya pernah dalam pelayanan, saya itu jadi agnostik. Kenapa? Karena saya mulai terpapar pandangan-pandangan liberal dan sebagainya. Saya mulai terpapar berbagai macam pandangan. Sampai satu poin di mana saya sampai pada peristiwa kebangkitan ini. Peristiwa kebangkitan ini penting. Kenapa penting? Karena peristiwa ini membuktikan bahwa cerita tentang Yesus adalah cerita yang tidak dibikin-bikin. Apa buktinya cerita tentang Yesus tidak dibikin-bikin? Karena jujur. Kalau saya misalnya saudara-saudara mau bikin cerita bohong, misalnya gini ya, saudara, kita semua jemaat ini di satu sisi semua sepakat. Kita mau jadikan, oke, saya aja lah, Pastor Andre itu adalah Tuhan. Ayo saudara bikin cerita bohong-bohong, bikin agama baru yang membuat orang mau percaya Pastor Andre adalah Tuhan. Cerita apa yang saudara bikin? Pasti ceritanya yang bagus-bagus, betul nggak? Pasti ceritanya adalah saudara mendapatkan, melihat dalam roh, wah Pastor Andre ini Tuhan. Ceritanya dari awal, saudara tuh menemukan, wah dari awal kami semua sudah yakin dia ini adalah Tuhan yang dijanjikan. Betul begitu nggak? Jadi saudara tidak akan bikin cerita yang menunjukkan kebodohan saudara. Betul? Saudara tidak akan bikin cerita yang menunjukkan ketidakmampuan saudara. Kebodohan saudara. Dan kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan Alkitab jujur sekali. Bahwa murid-murid itu sejak awal tidak memahami Yesus adalah Tuhan. Meskipun Yesus berulang kali menyatakan dirinya Tuhan. Tapi murid-murid belum bisa paham. Kalau hari ini saudara bisa menemukan ada orang-orang beragama lain di luar kekristenan. Tidak bisa paham kenapa manusia bagi mereka itu diangkat jadi Tuhan. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Kenapa orang Kristen menyembah Tuhan yang tersalib pakai kolor? Saudara mengerti bahwa memang dari awal orang itu sulit untuk mengerti. Dan murid-murid pun sulit untuk mengerti. Kebangkitan Yesus itu penting. Tidak seperti kita hari ini orang Kristen. Kita tuh percaya dari awal Yesus itu Tuhan. Sehingga bagi kita gampang untuk bilang, oh kebangkitan itu artinya karena dia Tuhan, ya dia bangkit. Tapi dari awal tidak begitu ceritanya. Dari awal mereka tidak bisa paham kok bisa ada Tuhan jadi manusia. Kok bisa ada manusia namanya Yesus ini menyatakan diri sebagai Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Ayat 33, kan ada orang yang bilang, oh, mana buktinya Yesus bilang diri Tuhan? Banyak. Makanya belajar konteks baru saudara ngerti. Yesus ngomong dia itu Tuhan secara tidak langsung. Ayat 33 menceritakan bahwa para pemuka Yahudi itu ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Dan mereka tidak bisa terima. Kok bisa ada manusia menyamakan diri dengan Tuhan? Itu menghujat Allah. Nah itu dalam bayangan mereka. Tapi kalau saudara baca lagi, saudara menemukan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa aku akan menyerahkan diriku dan aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa ini penting? Ingat gak satu saat mereka bersungut-sungut. Mereka minta tanda kepada Yesus. Terus Yesus bilang begini, kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Masuk perut ikan, hari ketiga keluar. Maksud Yesus adalah tanda terakhir yang membuktikan ketuhananku adalah pada hari yang ketiga setelah aku mati, aku akan bangkit. Logikanya begini. Kalau misalnya Yesus bilang aku adalah Tuhan, bagi kebanyakan orang, Yesus itu menghujat Allah, betul? Kalau menghujat Allah berarti Allah tidak berkenan kepada Yesus. Jadi Yesus ini bisa jadi kemungkinannya adalah 3. Dia penipu. Dia tukang jual obat. Dia tipu sana sini, tipu sana sini. Kalau dia adalah penipu, terus dia bilang pada hari ketiga, aku akan bangkit. Kalau dia penipu, bangkit gak dia? Tidak akan bangkit, karena dia penipu. Betul? Atau kemungkinan kedua,
Yesus adalah orang yang agak-agak halusinasi. Pernah ketemu ada orang di pinggir jalan menganggap dirinya Superman? Pernah? Nah, rada-rada begitu. Ya kan? Sudah agak-agak stegi. Kalau orang Ambon bilang stegi, setengah gila. Nah. Yesus bisa jadi begitu nggak? Bisa. Kalau dia setengah gila, hari ketiga dia bilang, aku akan bangkit. Bangkit nggak? Nggak akan bangkit. Apalagi dia ini dianggap menghujat Allah. Kalau menghujat Allah, dia bilang hari ketiga bangkit. Bangkit nggak? Nggak akan bangkit. Jadi kemungkinan paling terakhir, dia beneran Tuhan. Dan bukti bahwa dia beneran Tuhan adalah, dia mesti bangkit. Paham ya? Apa yang terjadi dengan Yesus? Sekali lagi, kalau dia tidak bangkit, maka dia yang bilang, apa yang dia katakan, itu bohong. Betul? Tapi dia bangkit. Dan kebangkitannya itu membuktikan perkataannya dia. Dan perkataannya dia adalah, aku adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya kenapa, tepuk tangan bagi Tuhan saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa Paulus itu mengatakan, kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kesampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab. Paulus bilang yang telah penting, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Saya mau tanya, ini ayat hafalan tidak? Jarang toh, hampir tidak ada yang hafal ayat ini kan? Kalau tanya hari ini buat orang Kristen, ayat yang penting buat kamu apa? Mintalah, maka akan diberikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Betul? Apa ayat yang penting buat kamu? Ayat emas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik yang ada padaku mengenai engkau. Rancangan damai sejahtera. Apa ayat emasnya? Sebab engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Saudara, saya tidak bilang itu ayat buruk. Tapi saudara ingat baik-baik. Ada satu hal yang kita missing di sini. Apa itu? Kita lupa bahwa menemukan iman yang otentik itu penting. Dan para murid itu dalam perjalanannya menemukan iman yang sejati. Menemukan bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan dimulai dari percaya dulu. Tapi mereka mulai dengan sebuah pencarian. Bahwa benar yang Yesus katakan tentang dirinya betul. Dan karena dia adalah Tuhan, maka semua yang dia katakan itu adalah kebenaran. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman itu bagi orang Kristen itu bukan percaya saja. Bagi orang Kristen iman itu adalah sebuah proses berjalan bersama Tuhan dan menemukan, ya benar engkau sungguh Tuhan. Sehingga kita itu jadi orang Kristen bukan cuman modalnya imani-imani doang. Kalau imani doang tanpa mengerti, makanya waktu kita misalnya bilang, aku udah berdoa, mintalah akan diberi, ketoklah pintu dibuka. Tapi kenapa Tuhan aku sudah minta ini ulang-ulang. Ada seorang anak remaja bilang sama saya, aku udah doa ulang-ulang minta supaya papa dan mama jangan berantem lagi di rumah. Tapi papa dan mama masih berantem, Tuhan itu nggak ada. Saudara paham? Itu adalah jenis iman yang naif. Percaya dulu. Saudara, kekristenan tidak pernah mengajarkan kita begitu. Kekristenan mengajarkan kita untuk menemukan perjalanan dengan Tuhan. Akhirnya kita ngerti. Waktu kita bilang Yesus itu beneran Tuhan. Dalam keadaan apapun seperti Habakuk bilang. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun kambing domba terhalau dari kandang. Tapi aku akan tetap memuji Tuhan. Itu iman saudara-saudara. Halo? Iman yang besar orang bilang memindahkan gunung. Oke, saya tidak masalah dengan itu. Tapi hati-hati, menurut saya lebih penting iman yang benar daripada iman yang besar. Karena iman yang benar akan membuat saudara kuat. Iman yang benar akan membuat saudara tidak goyang. Iman yang benar itu penting. 1.000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kanan. Tapi itu tidak akan menimpa engkau. Saudara, hari ini yang kena masalah ekonomi, cuman orang tidak percaya. Kita semua kena. Tapi saudara tahu nggak? Orang percaya beda. Meskipun kena masalah ekonomi, dia tidak tumbang. Betul?
That's why kenapa orang percaya disebut lebih dari pemenang. Bukan cuma pemenang biasa. Pemenang bagi dunia adalah kamu naik jabatan. Pemenang bagi dunia adalah kamu apa? Juara. Pemenang bagi dunia adalah apa? Kamu dapat pacar cantik atau cakep. Betul? Tapi kita lebih dari pemenang. Karena meskipun keadaan ekonomi terpuruk, keadaan tidak terlalu baik, tapi kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Itu lebih dari pemenang. Meskipun saudara-saudara suamimu sekarang buncit, kepalanya botak. Tapi engkau tetap lebih dari pemenang. Kenapa? Engkau jadi istri yang setia untuk dia. Amin. Saudara paham maksudnya? Itu kekristenan. Kekristenan itu berbeda dengan yang dunia ajarkan, saudara-saudara. Jadi apa yang terjadi dengan Maria Magdalena hari ini? Maria Magdalena menangis karena apa? Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang. Kenapa? Itu yang saudara ingat gak Einstein effect tadi itu? Kejadian Yesus tuh kosong kuburnya. Dia bingung, apa yang bisa menjelaskan ini? Dia tidak bisa paham tadinya Yesus itu bangkit. Jadi pikiran dia adalah satu-satunya paling logis adalah mayat Yesus dicuri. Saudara, bahkan sampai Yesus pun ketika tanya sama dia, ibu kenapa kamu menangis? Dia bilang, Tuhan kalau Tuhan ambil dia, balikin. Kenapa kok sampai Maria Magdalena tidak bisa kenal ini saudara-saudara? Saudara, gini saya mau jelaskan dulu. Saudara tahu nggak Maria Magdalena itu adalah orang yang bisa dikatakan salah satu yang sangat mengasihi Yesus. Kenapa? Kalau saudara baca, dia itu dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia dibebaskan dari kuasa 7 roh jahat. Gini, kita mundur sebentar. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena, nama Magdalena itu diambil dari sebuah istilah Magdala. Jadi Maria dari Magdala. Saudara tahu Magdala itu apa? Magdala itu kota pelabuhan. Kota Magdala itu adalah kota yang terkenal karena trade perkapalan. Bukan juga perkapalan, perikanan saudara-saudara. Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan. Dan kemungkinan besar Simon Petrus itu adalah nelayan pada kebanyakan yang hari itu bekerja dengan cara menyewa kapal dari pemilik kapal. Dan bagaimana mereka bayar pemilik kapal? Waktu mereka dapat ikan, mereka bagi saudara-saudara. Itu caranya pada waktu itu. Jadi Maria Magdalena kemungkinan besar, di firman Tuhan mengatakan dia tuh orang kaya. Dan dia kemungkinan besar berasal dari keluarga pemilik kapal. Jadi saudagar kapal saudara-saudara. Maria Magdalena ini kaya. Tapi saya mau tanya, kaya tapi dikuasai 7 roh jahat, kau mau apa? Oke, contohnya begini sekarang. Saudara punya rumah di Pondok Indah. Rumahnya berapa? 1 blok itu semua saudara yang punya. Oke? Mau beli Louis Vuitton, tinggal tunjuk aja. Air-air, tai kuku. Punya jet pribadi kemana-mana, saudara tinggal tunjuk aja mau kemana pergi. Saudara punya semuanya. Saudara masuk kemana itu? Grand Indonesia, semua orang, bos, ampun bos. Di jalan ormas semua, tunduk semua saudara. Tapi saudara punya semuanya, tapi saudara stegi-stegi begitu karena dikuasai roh jahat. Saudara mau apa sekarang saya tanya? Ngomong udah ngelantur-ngelantur, kayak pikiran udah gak jelas, ketakutan karena dikuasai 7 roh jahat. Saya mau tanya, saudara bahagia? Saudara mau hidup kayak gitu? Mending gak terlalu punya apa-apa tapi waras, betul? Daripada punya banyak tapi agak gila-gila sedikit. Amin? Kok gak ada amin ya? Mau punya Pak, tapi juga waras. Puji Tuhan ya. Begitu. Saudara bisa paham perasaan Maria Magdalena. Dia kaya. Tapi dia dikuasai 7 roh jahat. Hidupnya tuh mati di situ. Hidupnya tuh habis di situ. Betul nggak? Nggak ada solusi. Mau pakai solusi apa? Mau bayar itu roh jahat. Saya bayar kau 100 juta keluar dari saya. Nggak ada. Tapi Yesus membebaskan dia dari kuasa 7 roh jahat. Dan itulah sebabnya Maria Magdalena berhutang kepada Yesus. Dia utang hidupnya. Dan dia sebagai orang yang juga punya uang. Dia membantu dan mensupport pelayanan Yesus.
Bahkan kalau saudara baca Maria Magdalena itu setia. Ketika Yesus itu disalibkan, dia setia ikut Yesus terus. Kenapa? Karena dia berhutang kepada Yesus. Maria Magdalena ini saking sayangnya sama Tuhan. Dia sedih sekali dan dia berpikir Tuhan diambil orang. Tapi kalau saudara perhatikan di situ Yesus itu, jadi itu yang membuat dia tidak bisa kenal Yesus. Paham ya saudara-saudara ya? Itu yang membuat dia tidak bisa kenal Yesus itu lagi panggil dia. Dan kalau saudara baca, Tuhan Yesus itu pertama manggil Maria tuh Gune. Ibu, kenapa engkau menangis? Kalau kita sekarang, tante, ibu, kenapa kau menangis? Dia saking tidak bisa pahamnya, dia saking sedihnya, dia tidak bisa paham itu Yesus. Sampai terakhir kemudian Yesus ngomong apa sama dia? Yesus panggil Maria. Baru Maria sadar. Ini Yesus. Baru dia balik, dia bilang, Rabuni. Nah, menariknya di sini. Saudara bisa merasakan apa bedanya? Apa bedanya? Yang pertama sebutan biasa. Yang kedua sebutan yang personal dan relasional. Ini kebenarannya buat saudara. Kalau hari ini engkau adalah orang Kristen, tapi engkau tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, jangan harap di tengah masalah engkau mampu dengar suara Tuhan. Kalau engkau adalah orang Kristen tapi kerjaanmu adalah Kristen itu cuma on off. Kau datang ke gereja cuma karena rutinitas, kau akan sulit mendengarkan suara Tuhan di tengah masalah. Di tengah pergumulan hidup, di tengah kegoncangan hidup, di tengah problem hidup, saudara akan sulit mendengarkan Tuhan karena engkau tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Hubungan pribadi sama Tuhan itu penting sekali karena itu akan membuat engkau peka. Di tengah segala kesulitan engkau dapat hikmat Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dan itu terjadi pada Maria. Maria setelah mendengar itu akhirnya apa? Dia pulang ke murid-murid dan dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Saudara, kata melihat Tuhan di sini menggunakan bahasa Yunani. Kalau saudara belajar bahasa Yunani, kata melihat itu kata originalnya itu adalah blepo. Saya tahu saudara pikirannya kemana, bukan belepotan ya. Blepo, saudara lihat saya, blepo. Saudara lihat blepo. Blepo itu adalah lihat saja tanpa mikir. Itu blepo. Tapi Maria menggunakan kata bukan blepo di sini. Dia pakai kata apa? Horao. Apa artinya horao? Horao itu artinya begini. Melihat tetapi dengan pengertian yang lebih dalam. Melihat tetapi menyadari sesuatu yang belum dia sadari sebelumnya. Dia menemukan pengalaman spiritual yang baru dengan Yesus. Itu kata horao. Hari ini saya berdoa, jemaat GB Glow di tempat ini. Saudara setiap hari mengalami horao dengan Tuhan. Saudara mengalami pertumbuhan yang baru dengan Tuhan. Saudara makin lama bergereja, saudara makin mengerti isi hati Tuhan. Amin. Saudara makin sadar dan makin mengalami Tuhan. Saudara mengalami yang namanya pengertian yang benar. Saudara tidak lagi jadi orang Kristen anak-anak bocil, saudara-saudara. Kristen yang dikit-dikit ngambek sama Tuhan gara-gara apa? Gara-gara situasi tidak menyenangkan. Saudara, hari ini banyak orang mendangkalkan kekristenan. Sama kayak agama-agama yang lain. Mendangkalkan dengan sesederhana apa? Oh, doa, lakukan ini supaya Tuhan memberkati engkau. Lakukan ini supaya Tuhan menjawab keinginanmu. Saudara, kekristenan tidak bicara itu. Saya tidak menampik, kadangkala saudara sejak waktu Kristen awal-awal, saudara berdoa, Tuhan, tangan saya sakit. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Oh, saya meyakini itu sekali. Tapi tidak selamanya saudara berdoa, tangan saudara pasti sembuh. Betul? Tuhan, saya minta Ferrari. Tiba-tiba orang ketok pintu, Ferrari Pak, ini datang. Enggak begitu. Bahkan saya yakin saudara minta Ferrari, Tuhan enggak kasih. Kenapa? Mau pakai buat apa itu Ferrari? Bayar pajaknya mahal setengah mati. Kalau sudah kebiasaan nyetir Ferrari, kebanyakan gas lupa rem. Yang ada celah. Kalau saudara jadi bapak, anak saudara bilang, Pak minta Ferrari. Masih kecil begini. Pak minta Ferrari. Saudara kasih? Saya tidak akan kasih. Saya bilang, aneh-aneh kau. Kenapa? Karena saya tahu yang dia butuhkan. Saya bapak yang baik, saya tidak akan mengiyakan semua yang dia mau.
butuh kedewasaan rohani untuk mengerti ini loh saudara-saudara. Makanya kadang-kadang saudara akhirnya saudara tuh mengerti. Dan saudara makin lama berdoa tuh berubah. Saudara akan berdoa seperti Yesus. Ketika saudara berdoa begini, Bapa, biarkan cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Wah, itu kedewasaan rohani luar biasa loh saudara-saudara. Ketika situasi sulit, saudara tetap setia melayani. Karena hari ini banyak orang-orang tuh, kalau dalam senang baru melayani. Nanti tiba-tiba ada masalah, hilang. Nggak tahu healing alasannya, tapi healing sampai hilang. Betul kan? Saudara, kita butuh kedalaman rohani. Kita butuh mengalami Tuhan. Kita butuh akhirnya mengalami satu pengalaman yang baru dengan Tuhan. Dan Maria menyadari bahwa Yesus bangkit. Dan kejadian itulah yang membuat dia dan murid-murid yang lain menemukan Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Hari ini saya menawarkan kepada Anda satu pengalaman baru lagi dengan Tuhan. Satu hal yang betul-betul menyadarkan kita bahwa sukacita kita, harapan kita, kebahagiaan kita, itu semua akan kita temukan ketika kita menemukan Kristus. Perjumpaan itu akhirnya mengubah yang tadinya duka cita, tapi akhirnya jadi harapan. Saya kemarin waktu di Singapura, menemukan ada seorang yang terkena saudara-saudara kanker darah putih. Wah, dia dari pribadi yang sangat energik saudara-saudara, tiba-tiba boom, jadi ketakutan saudara-saudara. Maaf, mau bunuh diri. Kenapa? Dia tidak bisa terima kenapa saya melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan kasih kanker. Kenapa begitu? Minder hancur-hancuran saudara-saudara. Wah, tiap hari di rumah tutup pintu. Dia sudah citizenship sana loh. Punya rumah di sana. Tapi tutup pintu mengurung diri. Kenapa? Karena hancur mendapati dirinya sakit. Tapi ada satu momen di mana dia berjumpa Tuhan. Satu momen di mana dia akhirnya menyadari bahwa Tuhan justru hadir di dalam kelemahan. Tuhan justru hadir di dalam kehancuran kita. Akhirnya di situ dia mulai buka jendela dan dia bilang, Tuhan, terjadilah padaku menurut yang Engkau mau. Saudara-saudara, mujizat terjadi loh saudara. Hati yang gembira adalah obat. Dia bisa bergembira meskipun dia sedang sakit. Dan entah kenapa Tuhan sembuhkan dia saudara-saudara. Tuhan pulihkan dan dia benar-benar kosong, free dari kanker itu. Saya mampu melihat dan dia bisa saksikan. Saya akhirnya sadar bahwa kekristenan yang saya alami adalah kekristenan yang selama ini kayak anak kecil. Tapi akhirnya saya mencoba untuk bertumbuh dewasa. Tuhan, kalaupun memang Tuhan ambil hidup saya, enggak apa-apa. Tapi setidaknya saya tidak mau hidup saya berakhir dalam depresi. Saya mau hidup saya berarti, saya mau jadi berkat. Tuhan ubah 180 derajat keadaannya saudara-saudara.